Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester manajemen dan akuisisi strategi sistem informasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nison Timothy Sono Putra dengan NIM 2023-32152. Baik, yang pertama ada transformasi strategis sistem informasi. Jadi pada kasus logistik nasional ini, poin krusial yang harus kita pahami adalah pergeseran paradigma dari SI sebagai alat bantu operasional menjadi aset strategis. Pendekatan pimpinan yang reaktif hanya akan menempatkan TI sebagai pusat biaya atau cost center, padahal TI seharusnya menjadi penggerak nilai atau value driver dengan menerapkan tracking real time dan analitik data untuk optimasi rute. Perusahaan tidak hanya menyelesaikan masalah harian, tetapi juga menciptakan efisiensi biaya dan diferensiasi layanan yang selaras dengan tujuan jangka panjang organisasi. Selanjutnya, strategi penyelarasan bisnis dan TI model SAMM. Kegagalan proyek TI jarang sekali disebabkan oleh kegagalan teknis murni. Analisis saya menunjukkan adanya gap besar dalam perencanaan strategis. Hubungannya sebab akibatnya jelas ketika kebutuhan bisnis tidak didefinisikan secara presisi dan strategi, akuisisi dilakukan secara terburu-buru tanpa bisnis case yang kuat, maka resistensi pengguna akan muncul. Kegagalan adopsi ini adalah hasil dari kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan sejak tahap inisiasi yang mengakibatkan sistem tidak mampu memberikan manfaat ekonomi yang dijanjikan. Selanjutnya, panduan wajib laporan PD-Dikti untuk perguruan tinggi. Dalam konteks universitas dengan sumber daya terbatas, kita harus menerapkan IT demand management yang ketat. Berdasarkan analisis business value dan urgensi, saya merekomendasikan prioritas utama pada pelaporan predikti dan dashboard kinerja. Mengapa? Karena pelaporan data akademik menyangkut kepatuhan regulasi nasional yang berimplikasi pada akreditasi dan bantuan pemerintah. Kita harus berani menunda proyek aplikasi kemahasiswaan demi mengamankan fondasi kepatuhan dan integritas institusi terlebih dahulu. Lanjut ada modernisasi sistem manajemen retail dan inventaris. Masalah utama perusahaan retail ini adalah inefisiensi yang bersumber dari data inventaris yang tidak akurat. Rekomendasi strategi saya adalah penerapan ERP retail integrasi. Kita tidak hanya fokus pada functional requirement seperti fitur POS, tapi juga non-functional seperti integritas data dan kecepatan akses. Prioritas harus diletakkan pada sinkronisasi stok otomatis untuk memutus mata rantai kerugian akibat barang yang menumpuk atau justru habis, sehingga investasi ini memberikan dampak langsung pada profitabilitas. Lalu transformasi digital dan keamanan cyber manufaktur. Menggunakan pendekatan IT portfolio management, perusahaan manufaktur harus mengalokasikan dananya pada investasi yang memiliki dampak resiko paling kritis. ERP dan keamanan cyber berada di daftar teratas karena menyangkut integrasi operasional dan perlindungan terhadap serangan cyber yang kerugiannya bisa mencapai jutaan dolar. Mengacu pada prinsip ITIL, kita fokus pada kontinuitas layanan. Aplikasi, absensi, dan BI bisa dikategorikan sebagai investasi tahap kedua setelah fondasi data di tingkat ERP sudah stabil dan aman. Lalu
strategi penyelarasan SI, nilai bisnis, dan mitigasi risiko. Menghadapi resistensi manajer mengenai biaya ERP, kita perlu menyusun business case berbasis data finansial dengan menghitung seperti TCO, ROI, dan NPV. Kita dapat membuktikan bahwa efisiensi dari pengurangan biaya persediaan sebesar 1,5 miliar per tahun akan menutupi biaya investasi dalam waktu singkat. ERP bukan sekedar pengeluaran, melainkan mekanisme penciptaan nilai yang akan mempercepat siklus penagihan dan meningkatkan arus kas perusahaan secara keseluruhan. Ini adalah keputusan investasi yang sangat layak. Selanjutnya, dilema strategi akuisisi build versus buy. Untuk startup fintech yang memiliki keterbatasan tim IT dan tekanan waktu go to market, strategi cloud service atau SaaS adalah langkah paling tepat dibandingkan strategi build. Namun kecepatan ini tidak boleh mengorbankan keamanan. Kita harus melakukan evaluasi vendor secara ketat terkait enkripsi data dan kepatuhan regulasi keuangan. Keunggulan cloud adalah skalabilitasnya. Kita bisa tumbuh bersama pelanggan tanpa harus melakukan investasi infrastruktur fisik yang besar di awal. Lalu kunci keberhasilan SIMRS terintegrasi. Rumah sakit adalah institusi dengan tingkat risiko tinggi. Oleh karena itu, pengadaan sistem informasinya tidak boleh hanya melihat harga terendah. Dalam RFP, Request for Proposal, kita wajib mencantumkan kebutuhan klinis yang spesifik dan standar keamanan data pasien. Vendor yang murah di awal namun gagal dalam integrasi laboratorium akan mengakibatkan total cost of ownership yang membengkak di masa depan. Pengadaan harus berbasis pada kualitas layanan dan dukungan teknis jangka panjang. Lalu panduan strategi sukses implementasi ERP. Kasus kegagalan vendor ERP besar menunjukkan bahwa vendor manajemen adalah proses dua arah. Organisasi tidak boleh melepaskan tanggung jawab sepenuhnya kepada vendor. Masalah kustomisasi yang membengkak biasanya berawal dari ketidakmampuan organisasi dalam mengelola ekspektasi pengguna. Kita perlu memastikan adanya monitoring KPI yang ketat dan keterlibatan aktif manajemen internal untuk memastikan vendor bekerja sesuai jadwal, anggaran, dan spesifikasi yang telah disepakati. Lalu panduan strategis implementasi dan evaluasi sistem ERP. Sebagai penutup, rekomendasi strategi saya adalah melakukan transformasi digital yang berbasis pada kebutuhan bisnis nyata, bukan sekedar mengikuti tren pasar. Kita harus memulai dengan identifikasi masalah, menyusun prioritas investasi, dan memilih strategi akuisisi yang fleksibel seperti contoh Cloud ERP secara bertahap. Kesuksesan SI itu tergantung pada penyelarasan antara teknologi, proses bisnis, dan orang-orang yang menjalankannya di bawah tata kelola vendor yang transparan dan akuntabel. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk UTS masih kali ini. Terima kasih.